Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini terlalu berat? Misalnya saat kamu sudah berusaha keras tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Mungkin kamu baru saja gagal dalam pekerjaan, kuliah, dan dalam hubungan. Dan di titik itu kamu mulai putus asa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kamu mulai bertanya-tanya, kenapa ini semua terjadi padaku? Pikiran negatif perlahan-lahan memenuhi kepala membuat kita tidak berdaya. Kamu tidak sendirian. Setiap orang pasti pernah mengalami momen seperti itu. Namun ada satu hal yang membuat perbedaan besar, yaitu cara berpikir. Pola pikir kita, terutama pola pikir positif, bisa menjadi kunci untuk bangkit dari kegagalan dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat. Kita semua pasti tahu bahwa hidup ini tidak mungkin selalu berjalan sesuai rencana. Ada hari-hari di mana hari-hari terasa lancar, namun ada momen di mana segala sesuatu yang kita lakukan tampak salah. Dan di saat ini, seringkali kita digoda untuk menyerah dan putus asa, menganggap bahwa kegagalan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Namun ada hal yang mungkin tidak kita sadari, bahwa cara kita berpikir saat kita mengalami kesulitan memainkan peran besar dalam menentukan bagaimana cara kita bisa keluar dari situasi tersebut. Ini bukan berarti kita mengabaikan kenyataan atau bersikap naif, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk merespon tantangan yang datang. Satu hal yang perlu kamu ketahui, bahwa pikiran negatif dapat mempengaruhi emosi, sehingga dapat menimbulkan kecemasan, penyakit mental, dan gangguan kepribadian. Sebuah studi menunjukkan, semakin banyak tekanan emosi negatif yang dirasakan, maka semakin besar risiko depresi. Sebelum hal-hal buruk terjadi, mari kita belajar untuk mengelola dan memanage emosi dan pikiran kita. Nah, di momen ini kita stop sebentar, lalu kita bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya kita bisa sekesal ini? Setelah kita tahu kenapa dan kapan kita kebawa emosi, barulah kita memanage emosi dan pikiran kita. Adapun cara mengontrol emosi kita yaitu dengan mensensasikan emosi tersebut. Misalnya, saat kita mengalami kejadian buruk, tentunya kita merasa marah, kesal, ngedumel. Coba kita tarik nafas dalam, lalu kita beri jeda sebentar untuk mengelola reaksi emosi kita supaya konstruktif dan tidak reaktif. Kemudian baru kita sensasikan, yaitu dengan melakukan hal-hal yang positif, seperti beristighfar, berzikir, berwuduk lalu melakukan sholat. Itu bagi yang muslim. Bisa juga dengan ambil gitar, lalu kita mainkan, kemudian bernyanyi, melukis, menulis, membaca, apapun itu selagi positif. Nah, itulah salah satu cara bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, yaitu dengan mensensasikannya agar emosi yang negatif menjadi emosi yang positif. Bagi kalian yang ingin mendalami ilmu ini, saya punya rekomendasi seminar untuk kalian. Di sini kalian bisa belajar tentang salah satu terapi psikologi, yaitu hipnoterapi dan komunikasi public speaking, serta kalian bisa belajar gratis bersama kami di Kavi. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek flyer yang ada di video yang sudah saya share. Bisa juga dengan menghubungi kontak yang sudah saya cantumkan di caption. Ditunggu kabar bahagianya. See you next video. Assalamualaikum.